Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Andre dengan NIM 2314010440, Prodi Ilmu Komputer dari kelompok 27. Nama budaya, perkenalkan nama saya Nikolana dengan NIM 2305020056, Prodi Manajemen dari kelompok 27. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang hubungan antara ajaran Buddha dengan aksi pencegahan korupsi. Di video kali ini, topik yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, korupsi, penyebab dan dampaknya. Yang kedua, pandangan agama Buddha terhadap kekayaan dan keserakahan. Yang ketiga, ada kisah piring emas. Yang keempat, penerapan nilai-nilai agama Buddha dalam mengatasi korupsi. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai korupsi secara umum, dimulai dari definisi korupsi, penyebab korupsi, hingga dampak negatif yang disebabkan oleh korupsi. Yang pertama, apa sih korupsi itu? Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Namun, penyalahgunaan uang negara sudah merupakan korupsi yang skalanya besar. Sebenarnya banyak kasus korupsi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, terdapat bendahara kelas yang menyalahgunakan uang kas kelas demi keuntungan pribadinya, atau terdapat pedagang sayur yang mencurangi timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada semestinya, dan masih banyak lagi. Jadi, secara umum, korupsi adalah proses perampasan hak milik orang lain demi keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki. Kemudian penyebab korupsi. Penyebab korupsi secara umum terdiri dari 5, yaitu yang pertama, lemahnya sistem hukum. Sistem hukum yang lemah menjadi modal dasar bagi para koruptor untuk melakukan korupsi. Yang kedua, ketidaksetaraan ekonomi. Yang ketiga, kurangnya transparansi. Dalam hal ini, sistem yang tidak terbuka atau tidak dapat dipantau oleh publik cenderung lebih rentan terhadap tindakan korupsi. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat. Kemudian dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh korupsi yaitu yang pertama, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. Dalam hal ini, yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Yang kedua, kemerosotan moral masyarakat. Yang ketiga, hambatan pembangunan ekonomi. Karena korupsi menyebabkan terjadinya penurunan efisiensi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, hambatan pengembangan layanan publik. Karena dana dipakai oleh para koruptor demi keuntungan pribadinya, di mana dana itu seharusnya dipakai untuk pembangunan masyarakat. Dan yang kelima adalah pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Dalam materi yang kedua yaitu pandangan Buddha terhadap kekayaan dan keserakahan. Dalam ajaran Buddha, kekayaan bukanlah suatu hal yang buruk atau salah, melainkan merupakan suatu hal yang wajar jika diperoleh sesuai dengan jalan ajaran Dhamma. Buddha mengajarkan untuk menggunakan kekayaan materi maupun sumber daya yang ada secara bijak, efektif, dan efisien, sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut tentunya dapat menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan spiritual kita. Dalam Cattari Arya Sakani menyebutkan bahwa ada 4 duka yang akan tetap berlaku secara universal. Adanya duka itu karena manusia diliputi rasa keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Contohnya, orang yang tidak puas dan merasa tidak bahagia dengan kekayaan yang dimilikinya, sehingga merasa iri terhadap orang lain, dan akhirnya melakukan tindakan korupsi untuk memenuhi keinginannya. Keserakahan adalah sifat tamak dalam diri seseorang yang memiliki keinginan untuk mendapat sesuatu yang lebih. Keserakahan inilah yang dapat menghalangi seseorang untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Hal ini tertera dalam Fatupama Sutta yang mengatakan bahwa ketamakan dan keserakahan yang tidak benar adalah kekotoran batin. Berdasarkan ajaran Buddha, keserakahan adalah salah satu dari 3 akar kejahatan yang ada di dalam diri manusia. Walaupun manusia telah paham akan keserakahan yang merupakan karma buruk, manusia tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Tindakan korupsi adalah tindakan pelanggaran moralitas yang tercermin pada sila kedua Pancasila Buddhis yang berisikan adinadana, veramani, sikapadam, samadhiyami. Korupsi adalah salah satu tindakan yang diakibatkan oleh sifat serakah manusia. Anggutara Nikaya 3.69 Akusalamula Sutta mengatakan bahwa keserakahan tidak bermanfaat.
Orang yang memiliki sifat serakah menganggap bahwa korupsi adalah suatu jalan satu-satunya untuk memuaskan keinginannya. Untuk itu, Sutan Nipata 5.2 Ajita Manavaputra menjelaskan bahwa mereka yang mendalami dhamma dalam dirinya, maka tidak akan diliputi keserakahan dalam kenikmatan indera. Materi yang ketiga yaitu tentang kisah piring emas. Kisah ini menceritakan tentang sang bodhisatta dan Devadatta yang menjadi pedagang keliling di suatu daerah. Suatu waktu di daerah kota tersebut, hiduplah seorang nenek dan cucu perempuannya yang kecil. Cucu perempuan itu melihat Devadatta berjalan melewati rumahnya dan ingin menukarkan piring lama mereka dengan sebuah perhiasan, tanpa menyadari piring itu adalah terbuat dari emas. Devadatta yang serakah mencoba menipu nenek dan cucunya dengan mengatakan piring lama itu tidak bernilai 1/8 sen pun, lalu pura-pura meninggalkan rumah itu. Tak lama kemudian, sang bodhisatta melewati rumah itu. Nenek kemudian menawarkan kembali piring lama mereka untuk ditukar dengan sebuah perhiasan. Sang bodhisatta dengan jujur mengatakan kepada nenek bahwa piring tersebut sangat bernilai dan ia tidak memiliki perhiasan yang cukup untuk ditukar. Sebagai gantinya, sang bodhisatta menyerahkan semua perhiasannya kepada nenek dan menyisakan tas timbangan dan 8 keping uang untuk dirinya. Bodhisatta kemudian bergegas ke pinggir sungai dan membayar 8 keping uang tersebut kepada tukang perahu untuk menyeberangi daerah itu. Ketika Devadatta tahu bahwa piring emas itu telah diambil oleh Bodhisatta, ia bergegas ke pinggir sungai untuk mengejar, namun perahu telah berlayar. Devadatta dipenuhi kemarahan, kemudian darah mulai mencurat dari bibirnya, dan jantungnya retak karena memikul kebencian. Ia pun mati di tempat itu saat itu juga. Dari kisah ini dapat kita ambil sebuah pelajaran, yaitu dalam ajaran Buddha, berlakunya konsep hukum karma. Jadi siapa yang menanam kebaikan akan memetik buah kebahagiaan, dan yang menanam kejahatan maka akan memetik buah penderitaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai dalam agama Buddha yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengatasi permasalahan korupsi. Pertama, kesadaran atau mindfulness. Kesadaran atau mindfulness merupakan ajaran dasar dalam agama Buddha yang menjelaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki konsekuensinya tersendiri berdasarkan teori karma. Yang kedua, sila mencakup perbuatan benar dan pencaharian benar. Yang ketiga, samadhi mencakup daya upaya benar. Yang keempat, pana mencakup pengertian benar atau catari Arya Sacani yang menjelaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang permanen, termasuk kekayaan dan kekuasaan. Yang kelima, Pancasila Buddhis Sila kedua yang mengajarkan kita untuk tidak mencuri, di mana dalam hal ini seseorang dilarang untuk melakukan tindakan korupsi karena pada dasarnya tindakan korupsi merupakan tindakan mencuri. Setelah mendengar penjelasan-penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan nilai-nilai agama Buddha seperti kesadaran, sila, samadhi, pana, dan Pancasila Buddhi Sila kedua dapat membantu mengatasi permasalahan korupsi secara efektif. Kesadaran membantu individu untuk memahami konsekuensi dari tindakan korupsi dan menjaga hati nurani mereka tetap jernih. Sila sebagai prinsip moral mendorong individu untuk mengikuti jalan yang benar dan menghindari perilaku koruptif. Samadhi membantu dalam mengendalikan pikiran dan emosi sehingga seseorang dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak tergoda oleh godaan korupsi. Pana atau kebijaksanaan membantu individu untuk memahami bahwa kekayaan dan kekuasaan di dunia itu tidak permanen, serta pentingnya berbuat baik bagi kesejahteraan bersama. Pancasila Buddhi Sila kedua yaitu tidak mencuri, menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk oh my god. Hubungan antara korupsi dan keserakahan. Apa itu? Salah. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat dialihkan. Yang kelima, Pancasila Buddhis Sila kedua yang menjelaskan